Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Syukur serta puji kepada Allah yang tidak ada batas dan tidak ada hingganya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali Bapak Ibu duduk di majlis ilmu ini di pagi hari yang mulia ini. Bersyukur kita, alhamdulillah semua kita dengan izin Allah sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Yang mana dengan masuknya kita ke bulan Sya'ban ini kita semakin berharap kepada Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mana sebulan lagi. Mudah-mudahan semua kita diberi kesempatan oleh Allah kembali pada tahun 1443 Hijriah ini untuk menikmati Ramadan. Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan, keselamatan, sehat afiat, sehingga memasuki Ramadan itu nanti dan mengisinya dengan maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Bapak Ibu 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan mereka kembali dengan Ramadan yang 6 bulan lagi akan datang. Kita ni alhamdulillah sebulan lagi. Maka salah satu doa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian ada lagi doa yang diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimna ila Ramadan. Artinya selamatkan kami sampai Ramadan. Wasallim ilaina Ramadan, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Ini doa diriwayatkan dari Rasulullah menunjukkan Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya bulan suci Ramadan ini. Maka di dalam bulan Sya'ban ini apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan rutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya kalau memasuki bulan Sya'ban mendekati Ramadan. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang beliau lakukan. Di antara ulama ada yang menghubungkan kenapa Rasulullah SAW menghubungkan doanya antara Rajab, Sya'ban dan sampaikan bulan Ramadan. Jadi analisa di antara ulama mengatakan bahawa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan memelihara.
menjaga, memupuk. Sedangkan Bapak Ibu bulan Ramadan adalah bulan menuai. Maka barang siapa yang tidak menanam, maka apa yang dijaganya? Dan barang siapa yang tidak menanam dan tak ada menjaga, apa yang akan dipetiknya? Jadi ini artinya persiapan menghadapi Ramadan itu semenjak mulai bulan Rajab. Rasulullah SAW juga menghubungkan antara Rajab dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, akan kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Ya, salah satu yang Usama lihat yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban adalah bahwa Rasulullah memperbanyak puasa. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur misla ma tasumu fi Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya lihat kamu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Maka Rasulullah menjawab, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai beribadah di dalamnya. Bulan Sya'ban lantaran terjepit antara dua bulan. Jadi Sya'ban itu kalau bahasa kita hari terjepit katanya. Jadi dia bulan terjepit antara dua bulan yang istimewa, yaitu Rajab dan Ramadan. Nah, ini berarti Rajab istimewa, Ramadan istimewa. Apa keistimewaan Rajab? Rajab keistimewaannya Bapak Ibu adalah salah satu bulan haram. Bulan haram ini Allah khususkan Bapak Ibu keistimewaannya dalam ayat, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini ayatnya, bahwa sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu 12 bulan. Dan itu sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 itu 4 yang haram. Ini merupakan agama kata Allah. Ini aturan agama yang lurus. Oleh karena itu jangan kalian berbuat maksiat di dalamnya kalau kalian sudah berada di bulan haram. Apa yang 4 itu? 3 serangkai kata Rasulullah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 pisah, yaitu bulan Rajab. Ini Bapak Ibu. Jadi kata Allah, jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat. Ini artinya salah satu keistimewaan bulan Rajab, kita harus hati-hati. Karena dia bulan haram, jangan kita sampai berbuat dosa di dalamnya. Kenapa? Karena berbuat dosa di dalamnya akan diberikan sanksi oleh Allah dengan dosa yang berlipat ganda. Ini jadi masalah. Kemudian Allah larang kita berbuat dosa, itu otomatis merupakan perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk meningkatkan amal soleh di bulan Rajab. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana bahwa dosa-dosa dilipat gandakan di bulan Rajab, begitu juga amal soleh
Allah lipatkan pula di bulan Rajab pahalanya. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan-bulan haram ini adalah puasa. Memang Bapak Ibu, kalau mengenai puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab, hari 1, 2, 3, pertengahan apa, salah seorang ulama hadis yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Dia mazhabnya Syafi'i, tetapi dia ahli hadis yang besar sekali, sehingga dia digelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Itu Amirul Mukminin fil Hadis itu sudah gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Yang memberikan gelar itu ulama. Jadi beliau menulis tentang atau mengumpulkan kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang menjelaskan puasa hari ini, puasa hari ini. Di akhir kitabnya beliau menyimpulkan, ataupun setiap hadis yang beliau jelaskan, kesimpulannya hadis itu rata-rata adalah, ada hadis yang lemah yang tidak bisa menjadi hujah, ada pula yang maudhu', yaitu hadis palsu. Tapi itu mengenai hari-hari tertentu. Tanggal 1 ini keutamaan, yang kedua. Namun Bapak Ibu, kalau keutamaan bulan Rajab secara umum, itu tidak ada ulama yang menyaksikannya. Maka semua sepakat mengatakan bulan Rajab itu bulan haram, dan bulan haram itu punya keutamaan. Salah satu ibadah yang perlu keutamaannya, kita disuruh mengisinya dengan banyak amal soleh, yaitu ibadah. Kemudian salah satu ibadah yang ditunjukkan Rasulullah di bulan Rajab ini adalah puasa. Salah satu hadis yang bisa menjadi hujjah atau dalil untuk itu adalah Rasulullah SAW mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Jadi apa kata Rasulullah? Kalau hadis ini bukan hadis sahih, ini hadis sahih atau hasan. Apa kata Rasulullah? Bahwa puasa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Berarti berdasarkan hadis ini, ayat tadi juga menunjukkan keutamaan amal soleh. Di antara amal soleh adalah puasa. Kemudian hadis ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa puasa yang paling afdal setelah Ramadan, puasa di bulan-bulan haram. Maka Rajab adalah bulan haram. Jadi jangan pula nanti gara-gara ada atau banyak hadis-hadis dhaif atau palsu yang menjelaskan keutamaan-keutamaan puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab, sehingga kita tidak beramal sama sekali di bulan Rajab. Itu salah. Tidak puasa sama sekali. Ya, kenapa kita pegang hadis-hadis yang palsu? Karena ada dalil-dalil yang bisa menjadi hujjah. Minimal Bapak Ibu adalah dalil secara umum. Jadi Rajab itu bulan yang diagungkan semenjak zaman jahiliyah. Dan bahkan Rajab itu oleh orang-orang jahiliyah menjadi bulan yang paling istimewa. Jadi kalau dikatanya apa bulan yang paling istimewa menurut orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka jawabannya adalah bulan Rajab. Kemudian penamaan bulan Rajab itu mereka yang namai. Maka yang menamakan bulan-bulan yang kita sebut Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu bukan Rasulullah yang menamakan. Itu kesepakatan orang-orang jahiliyah. Dan mereka beri nama bulan-bulan itu sesuai dengan situasi kondisi yang mereka lalui setiap bulan itu. Maka Rajab, kenapa mereka namakan Rajab? Rajab ini bulan yang paling mereka agungkan. Kata Rajab itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab, bisa Bapak Ibu lihat di kamus-kamus bahasa Arab, Rajab itu artinya Al-Mu'azzam, yaitu sesuatu yang diagungkan. Maka bulan Rajab adalah bulan yang sangat diagungkan. Kenapa? Karena Rajab itu betul-betul bulan yang sangat mereka agungkan. Sehingga terkenal Bapak Ibu,
ada namanya Rajab Mudhar. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan wa Rajab Mudhar. Mudhar itu adalah salah satu kabilah di antara kabilah orang-orang Arab. Mudhar ini terkenal suku yang sangat menghormati dan mengagungkan bulan Rajab, sehingga mereka kalau sudah bulan Rajab datang di zaman jahiliyah, suku ini terkenal. Artinya apa? Kalau bahasa kita, keterlaluan di dalam mengagungkan bulan Rajab, sehingga dikenal Rajab itu dengan nama mereka. Sekalipun seluruh orang Arab mengagungkan bulan Rajab ini. Bapak Ibu sekalian, ini keagungan bulan Rajab. Setelah Islam, Rajab ini ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram, dan itu bukan setelah Rasulullah, semenjak Bapak Ibu. Artinya Pak, keharaman bulan haram itu berlanjut sampai setelah Rasulullah. Artinya ketetapan bulan haram, kehormatan bulan haram bukan hanya untuk Ibrahim, orang-orang jahiliyah juga menghormati, tetapi ketika Islam datang, Rasulullah dibangkitkan, ditetapkan oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Jadi kadang-kadang satu hal yang aneh juga, orang-orang jahiliyah kalau sudah datang bulan Rajab, mereka sangat menghormati. Tiba orang Islam datang Rajab dengan bulan yang lain, sama saja oleh mereka. Ini salah. Coba apa perlakuan yang kelihatan betul Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika bulan Rajab masuk? Pertama, karena salah satu hukum yang berhubungan dengan bulan haram itu adalah tidak boleh melakukan perang di dalamnya. Jadi kalau sudah tiba bulan Rajab, tidak boleh ada pentumpahan darah, tidak ada balas dendam, tidak ada perang. Maka mereka kalau sudah datang bulan Rajab, mereka Bapak Ibu melakukan gencatan senjata. Tak ada perang itu. Maka dalam riwayat itu, perang mereka sebulan Rajab umpamanya, bulan Safar. Setelah itu atau Jumadil Tsaniyah. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang yang membunuh bapaknya, anaknya. Ketemu dia dengan orang itu di bulan Rajab, nggak akan disinggungnya sedikit pun itu, nggak akan balas dendam dia. Kenapa? Menghormati bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu bulan aman bagi orang jahiliyah di bangsa Arab. Maka mereka memanfaatkan bulan Rajab itu untuk datang ke Mekah, untuk berdagang, untuk cari duit. Karena mereka tahu tidak ada orang yang akan melakukan sesuatu di bulan Rajab karena ini bulan terhormat. Dan sepakat mereka untuk menghormati itu dari turun-temurun dari Nabi Ibrahim. Dan hukum menghormati bulan haram itu Bapak Ibu sekalian berlaku sebagaimana dahulu-dahulu, begitu juga untuk umat Islam. Maka umat Islam berkewajiban memuliakan bulan Rajab dan bulan haram yang lainnya. Jadi tidak boleh memulai perang. Umat Islam haram hukumnya memulai perang di bulan Rajab, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, kecuali diperangi. Maka di dalam Al-Quran mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan hai Muhammad, berperang di bulan haram itu merupakan dosa besar. Wasaddun an sabilillah. Jadi itu merupakan dosa besar. Maka Rasulullah melarang, tidak boleh sahabat-sahabat melakukan perang di bulan haram. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah peperangan Rasulullah pernah mengutus sebuah kompi, sebuah batalion lah bahasa kita, kumpulan sahabat untuk berperang. Berangkat kalian. Ketika itu berangkat di bulan Syawal. Cuman mereka dalam perjalanan kan lama, sehingga terjadilah perang itu di bulan Zulqa'dah. Dan mereka teruskan perang itu, menyerang. Akhirnya mereka menang, sahabat. Dan para sahabat menang, tentu mereka mendapat harta rampasan. Maka harta rampasan tadi dikumpulkan
dan dibawa ke Madinah untuk dibagi. Maka di hadapan Rasulullah SAW, ketika mereka membawa harta rampasan, Rasulullah langsung marah kepada sahabat. Kenapa marah? Rasulullah tanya, kalian perang ini di bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah ya Rasulullah. Rasulullah dah tahu juga, dapat berita. Marah Rasulullah. Ini harta rampasan ini tidak sah. Kalian balikkan lagi kepada yang punyanya. Karena kalian duluan menyerang. Maka apa? Tak boleh menyerang di bulan haram. Tak boleh memulai perang. Jadi perang itu boleh bagi umat Islam hanya untuk membela diri. Dan tak boleh memulai pertama. Maka perang-perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian melakukan perangnya itu di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram lainnya. Ini demi menghormati apa? Menghormati bulan-bulan haram. Bapak Ibu sekalian, jadi Rajab bulan istimewa, yang mana salah satu amalannya adalah puasa. Jadi start puasa itu mulai dari Rajab, memperbanyak puasa dan juga ibadah lainnya. Tiba di bulan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian, tidak ada keistimewaannya. Terjepit. Jadi Ramadan sudah jelas bulan paling suci, Rajab bulan haram. Sekarang Sya'ban di tengah-tengah. Karena bulan Sya'ban ini tidak bulan haram, tidak bulan suci, maka banyak orang lalai, sibuk dengan dunia. Beribadah hanya yang pokok-pokok saja, yang wajib-wajib saja. Sedangkan ibadah-ibadah sunat jarang mereka kerjakan. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mencontohkan ada keutamaan bulan Sya'ban ini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bulan Sya'ban ini? Ini yang Bapak Ibu kita akan jelaskan. Saya sebelumnya Bapak Ibu, kenapa bulan Sya'ban ini dinamakan dia bulan Sya'ban? Dari kata Bapak Ibu sekalian, dua akar kata. Ini analisa ahli bahasa. Pertama, dari kata-kata tasya'ub. Tasya'ub itu Bapak Ibu adalah tasya'ub itu berpencaran. Berpencaran mereka untuk apa? Biasanya mereka berpencar sembunyi mereka. Kenapa sembunyi? Selesai bulan Rajab. Karena kalau selesai bulan Rajab, itu Bapak Ibu sekalian, mereka berpencar karena perang mulai lagi. Karena orang Arab itu seperti di Mekah, kadang-kadang perang 100 tahun. Tapi kalau tiba bulan haram, stop mereka. Selesai bulan haram, mulai lagi mereka. Jadi di bulan Sya'ban ini kenapa dinamakan Sya'ban? Karena bulan orang mencari tempat persembunyian. Itu tuh. Karena perang mulai lagi. Jadi Syawal kenapa dinamakan Syawal? Salah satu sebab Syawal itu Bapak Ibu menggelora maknanya. Naik, berkobar. Apa yang berkobar menggelora? Perang. Maka Syawal itu puncak-puncak perang. Karena Zulqa'dah nanti bulan Arab, bulan gencatan senjata. Maka Zulqa'dah itu artinya duduk, rehat. Maka kenapa dinamakan dia bulan rehat? Karena waktu itu orang menghentikan perang, gencatan senjata. Syawal, kenapa dinamakan Syawal? Gitu waktu sengit-sengitnya perang. Sya'ban, setelah bulan Rajab, mereka mencari tempat persembunyian. Ini salah satu kenapa dinamakan Sya'ban. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang menjelaskan kenapa dinamakan Sya'ban dari kata syi'ib. Syi'ib itu apa? Syi'ib itu jalan yang terletak antara dua bukit. Kalau Mekah kan berbukit-bukit, tinggi bukitnya. Di kan bukit sini. Di tengahnya kan ada jalan itu. Lowongan yang ada di antara dua bukit itu namanya syi'ib. Jadi kebiasaan orang-orang Arab, mereka Bapak Ibu pergi ke syi'ib-syi'ib itu dalam rangka mencari air. Kenapa? Persiapan mereka mencari air
Kerana akan datang nanti musim yang sangat panas sekali, iaitu adalah bulan Ramadan. Maka Ramadan itu salah satu maknanya panas terik mata. Itu dahsyat panas. Biasanya bulan Ramadan itu bulan air susah, puncak-puncak paceklik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau ada krisis-krisis, maka mereka persiapan ini bulan Ramadan mau masuk ini. Oleh kerana itu mereka sibuk. Sampai di zaman Rasulullah SAW Islam datang, kebiasaan itu tetap dilakukan. Termasuklah kita. Maka kalau sudah bulan Sya'ban, sibuklah mereka cari air, sibuk. Ditambah lagi kalau dalam Islam bahwa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Setelah menjadi bulan yang paling mulia, umat Islam bulan Sya'ban sibuklah melakukan persiapan menghadapi Ramadan. Kalau dahulu mereka menghadapi Ramadan, persiapan air, makanan apa semua, karena Ramadan bulan yang sulit. Kita Bapak Ibu tidak. Kenapa kita menghadapi Ramadan? Karena Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka stok makanan. Jadi coba lihat, kalau sudah Ramadan nanti pemerintah daerah, semua presiden, gubernur, untuk Ramadan tahun ini stok makanan aman katanya kan. Dan kita ibu-ibu di rumah juga begitu, mereka persiapan beras yang cukup, apalagi minyak goreng hari-hari inilah langka, ya kan. Sibuk nanti mengumpulkan mencari minyak goreng ke mana-mana untuk persiapan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sehingga sibuklah orang di dalam Ramadan Sya'ban ini melakukan persiapan menghadapi Ramadan. Kalau orang jahiliyah disebutkan tadi begitu. Kalau orang Islam sibuk Bapak Ibu mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi Ramadan. Sehingga jarang lalai orang beribadah. Pagi sini istirahat, tidur, tak ada tahajud. Siang sibuk ke sini sana, tak ada puasa. Kadang apa? Oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW isi. Jadi di saat orang lalai, di saat orang sibuk dengan dunia, sibuk Bapak Ibu sekalian dengan macam-macam, di situ Rasulullah intai waktu-waktu sibuk manusia-manusia lalai. Rasulullah intai untuk apa? Di situ Rasulullah memperbanyak ibadah. Karena di saat orang-orang fokus dengan dunia, lalai dengan macam-macam, kemudian ketika kita melihat orang semua begitu, tiba-tiba kita duduk, berdiri, kemudian fokus beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu artinya ibadah mahdah kita. Ketika itu Bapak Ibu Rasulullah menjelaskan, di saat orang-orang lalai, sibuk, kita fokus ibadah, bermunajat kita kepada Allah. Apakah dengan solat, apakah dengan puasa, apakah dengan zikir, apakah dengan baca Quran, maka Bapak Ibu pahala beribadah di saat orang lalai. Semua orang sibuk ni. Kerana Allah lihat kita yang baca Quran, kita sibuk solat, kita puasa, orang semua kenyang. Bapak Ibu sekalian, ini memiliki keutamaan ibadah sendiri yang berbeda pahalanya daripada beribadah memang musimnya musim ibadah. Maka Rajab Bapak Ibu kemuliaannya kerana dia bulan haram. Sya'ban kemuliaan beribadah di dalam bulan Sya'ban kerana manusia banyaklah lalai. Kalau Ramadan Bapak Ibu sekalian kerana memang bulan istimewa. Bapak Ibu sekalian, jadi seluruh sahabat termasuk orang-orang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah? Istrinya. Maka istrinya di antaranya Aisyah. Jadi nanti jangan pula Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Ustaz yang menceritakan tak ada hadis-hadis itu Khadijah yang meriwayatkan? Kenapa Aisyah? Padahal Khadijah kenapa juga dengan Rasulullah SAW. Khadijah itu semenjak umur Rasulullah 25 tahun
Sampai Bapak Ibu sekalian, umur Rasulullah lebih kurang, Bapak Ibu, wafatnya Khadijah itu 3 tahun sebelum hijrah. Berarti umur Rasulullah 50 waktu itu. Di 50, 25 tahun Rasulullah bersama Khadijah. Rasulullah menikah dengan dengan Aisyah setelah wafat Khadijah, menjelang hijrah 10 tahun cuma. Apalagi Ummu Salamah, Maimunah, itu kan tidak berapa tahun. Tapi kenapa tidak ada, jarang hadis-hadis diriwayatkan oleh Khadijah? Ini kita perlu, maka ulama menjelaskan namanya, Bapak Ibu menulis namanya Tarikhut Tasyri', sejarah syariat. Maka kalau kami di kuliah, Bapak Ibu kalau masuk di UIN, di Fakultas Syariah anak-anaknya, coba lihat, coba ada enggak nak mata kuliah namanya Tarikh Tasyri'. Tarikh Tasyri' itu sejarah hukum syariat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Khadijah itu kan periode Mekah dia dengan Rasulullah SAW. Periode Mekah itu hukum-hukum belum banyak Bapak Ibu. Hukum-hukum itu baru banyak disyariatkan Allah setelah periode Mekah, yaitu di periode Madinah. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi seperti puasa. Puasa ini kan diwajibkan baru pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan ini tahun kedua Hijriah. Artinya apa? Rasulullah tahun ini datang di Madinah. Tahun depannya Rasulullah kan sudah bermukim di Madinah. Tahun depannya baru wajib puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu wajib tahun kedua Hijriah. Ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam faman syahida minkumus syahra falyasum itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua. Maka turunnya di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan setelah Rasulullah dengan umat Islam puasa. Jadi Bapak Ibu kalau kita hitung-hitung berarti tahun kedua setelah Hijriah. Berarti Bapak Ibu kita umat Islam tahun ini melakukan puasa yang keberapa ini? Yang ke-1000 tahun kedua Hijriah. Berarti tahun Hijriah lewat sudah berapa tahun? 1443. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, di tahun kedua Hijriah baru puasa. Berarti ya kurang 1. Berarti kita ini tahun ini puasa yang ke-1442. Itu Bapak Ibu sekalian, itu namanya Tarikh Tasyri', sejarah syariat. Maka dalam Tarikh Tasyri' itu dijelaskan puasa kapan disyariatkan, haji kapan disyariatkan, zakat kapan disyariatkan. Di situ nanti namanya Tarikh Tasyri', sejarah hukum Islam. Dan itu rata-rata setelah hijrah. Jadi Aisyah yang menceritakan, seperti Aisyah menceritakan, Ummu Salamah menceritakan, dan juga sahabat-sahabat lain yang dekat dengan Rasulullah SAW. Aisyah itu malah ceritakan tidak ada Rasulullah memperbanyak puasa di 1 bulan puasa sunat kecuali di bulan Sya'ban. Satu riwayat ada mengatakan kadang Rasulullah full puasanya di bulan Sya'ban disambungnya dengan Ramadan. Kemudian dalam riwayat lain itu semuanya riwayat sahih semua itu. Rasulullah hanya meninggalkan puasa Sya'ban sehari. Ada riwayat Rasulullah meninggalkan puasa Sya'ban hanya 2 hari. Paling tinggi riwayat itu mengatakan 3 hari. Berarti rata-rata dalam hidup Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, setiap bulan Sya'ban itu dia puasa. Semenjak disyariatkan bulan Ramadan, maka dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kadang Sya'ban itu ditinggalnya 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Itulah yang membuat Usama bin Zaid tadi bertanya, kenapa? Karena Usama bin Zaid tahu Sya'ban tidak bulan Ramadan, tidak bulan mulia. Maka
Rasulullah ditanya oleh Usama, kenapa saya lihat engkau ya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Padahal Sya'ban itu tidak seperti Ramadan mulianya. Sya'ban itu tidak ada keistimewaan. Kemudian Sya'ban bukan bulan haram seperti Rajab. Lalu Bapak Ibu ditanya oleh Usama. Maka jawaban Rasulullah, karena itu bulan terjepit antara dua bulan yang istimewa, Rajab dan Ramadan. Rajab, Ramadan sibuk beribadah. Kalau Ramadan jangan ditanya lagi. Hati kita untuk ibadah saja. Apalagi kita, hari-hari kita isinya semua ibadah. Siang, malam, siang puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu, kita isi pula di sela-sela puasa memperbanyak baca Al-Quran. Baca Quran siang, zikir, sedekah, malam qiyamul lail. Setelah berbuka, hendak siap-siap tidur kita, siap-siap pergi ke masjid, solat Isya berjamaah. Setelah itu lanjut solat tarawih. Kadang-kadang Bapak Ibu setelah tarawih hendak pulang. Kadang-kadang kalaupun pulang lanjut dengan tadarus Al-Quran. Gitulah hisian. Tidak tidur sebentar. Kadang tahajud pula sendiri di rumah. Menjelang apa? Menunggu sahur. Coba siang malam ibadah semua. Ada jelas. Dan itu memang ada yang wajib, ada yang sunat, dan diperhatikan oleh semua orang. Tapi kalau bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban ini bulan yang banyak orang lalai. Maka letaknya antara Rajab dan Ramadan. Oleh kerana itu kata Rasulullah, saya perbanyak puasa. Yang menceritakan puasa Rasulullah banyak ini seluruh rata-rata istrinya, termasuk Maimunah juga. Ummu Salamah menceritakan Rasulullah memperbanyak puasa. Termasuklah Usama bin Zaid tadi. Dia melihat Rasulullah paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, para ulama menarik juga beberapa pelajaran dari puasa Rasulullah di bulan Sya'ban. Di antaranya Bapak Ibu adalah, apa kata mereka? Bahwa memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban oleh Rasulullah SAW itu mengganti puasa-puasa sunat yang beliau tinggalkan sepanjang tahun. Kadang-kadang kan puasa 3 hari, hari putih, puasa 3 hari setiap bulan. Kadang-kadang Bapak Ibu puasa Senin Kamis. Karena Rasulullah kadang-kadang dalam perjalanan, kadang dalam misi perang, kadang-kadang beliau tak puasa sunat. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, Sya'ban inilah kesempatan oleh beliau untuk memperbanyak puasa sunat sebagai ganti puasa sunat yang ditinggalkan. Jadi bagi kita, ya silakan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Siapa yang rutin Senin Kamis sampai bulan Sya'ban ini? Kan jarang kita yang rutin kan? Kalau ada yang rutin tu Masya Allah. Siapa yang rutin di antara kita puasa hari putih, yang mana Rasulullah sangat mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah supaya puasa 3 hari setiap bulan. Siapa yang kita yang rutin 3 hari tiap bulan? Rutin Senin Kamis. Kadang-kadang puasa Arafah pun tinggal. Kadang-kadang puasa 10 Asyura pun kadang-kadang tinggal. Bapak Ibu, Ramadan lagi akan datang. Oleh kerana itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala-pahala yang sunat-sunat yang tertinggal itu, itulah kata ulama, Rasulullah memperbanyak puasa untuk istidrak. Artinya apa? Mendapatkan kembali puasa-puasa untuk mengganti puasa-puasa sunat yang sudah ditinggalkannya. Itu di antaranya. Kedua Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh ulama adalah bahwa ini menunjukkan kerinduan Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan. Maka biasa kalau orang rindu untuk menyambut sesuatu, maka belum sesuatu itu datang lagi, dia sudah amalkan apa yang harus dikerjakan ketika sesuatu itu datang. Atau dia berlatih untuk melakukan apa yang harus diamalkan di waktu itu.
Maka semakin mendekat Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, semakin melaksanakan ibadah puasa. Kenapa puasa dilakukan Rasulullah? Karena inti daripada Ramadan adalah ibadah puasa. Maka puasa itu belum Ramadan datang, Rasulullah sudah biasakan dirinya. Bapak Ibu, dan puasa dia itu kerinduan dia untuk menunggu kedatangan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, juga apa kata sebagian ulama, kenapa puasa dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebagai latihan, melatih, riyadhah. Karena Ramadan itu Bapak Ibu, kalau tidak kita latih, dibiasakan, nanti banyak ibadah-ibadah yang tidak kita kerjakan. Contoh, kita kalau tidak pernah puasa dari Ramadan tahun lalu sampai nanti Ramadan akan datang, kita mulailah puasa 1 tahun dulu, Ramadan lalu tidak pernah puasa, tiba satu Ramadan besok baru puasa. Kira-kira berapa hari Bapak Ibu nanti menanggung kelelahan, terkejut badan itu semua, pikiran terkejut, badan terkejut, perut terkejut, sampai cacing-cacing dalam perut pun terkejut, sel-sel terkejut. Kenapa ini? Ada apa? Setahun dah puasa, sehingga badan loyo, lemas, Pak Ibu ya. Sehingga apa? Tidak maksimal malah mengisi puasa dengan ibadah. Seharusnya kenapa? Puasa Ramadan tapi semangat mengaji, baca Quran, semangat mengisi dengan solat, semangat. Tapi kalau badan loyo, bawa tidur aja. Itu kan tidak sama orang mengisi waktunya Ramadan baca Quran dengan tidur, sama? Tidak kan sama, Bapak. Termasuklah apa? Menghentikan pekerjaan kadang-kadang, yang mana pekerjaan itu bermanfaat untuk orang lain. Kadang-kadang pekerjaan itu kewajiban bagi kita, kewajiban untuk anak, istri, cari nafkah, kewajiban yang berhubungan dengan kontrak-kontrak kita dengan pemerintah, dengan perusahaan, kita kerja. Akhirnya Ramadan itu artinya bulan-bulan yang kita banyak menganggur, Bapak Ibu. Maka di kampung-kampung terkenal hari-hari pertama Ramadan itu namanya puasa tua oleh masyarakat. Jadi hari-hari itu mereka tidak ke kebun, tidak ke sawah. Sekarang tuh kantor-kantor pada lesu di awal-awal Ramadan itu. Kenapa? Semua pada lapar. Apa masalahnya? Karena baru puasa Ramadan. Tapi coba puasa dari bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban perbanyak puasa, tiba dalam Ramadan biasa. Jadi pembiasaan, tidak berat lagi. Maka apa? Sudah terbiasa. Puncak itulah rahasianya. Ramadan adalah bulan menuai. Karena kalau sudah terlatih dari Rajab, terlatih dari Sya'ban, sudah terbiasa di Ramadan, maka Ramadan bisa dimaksimalkan. Fisiknya sudah terbiasa. Itulah Bapak Ibu. Kalau orang dalam pertandingan, saya kemarin kan jadi Dewan Hakim di MTQ Ternate, STQ namanya, di Ternate. Jadi ada Dewan Hakim tuh cerita, sebelum STQ itu ada MTQ di Sumbar. Sumbar ketika itu juara 1 umum. MTQ itu juara 1 umum. Jarang dia 1 umum. Saya tanya itu Dewan Hakim, kenapa bisa Sumber? Apakah kena lantaran dia tuan rumah sehingga diberi dia juara? Berarti nanti hakim-hakim curang kan? Tidak boleh begitu. Jadi hakim-hakim itu mengatakan apa? Ya bagaimana Pak Ustaz? Wajarlah dia menjadi juara umum. Kenapa? Karena pelatihan dia untuk peserta itu 2 tahun sebelum musabaqah sudah mereka mulai. Riau baru memulai pelatihan sebulan menjelang. Ya gimana juara umum? Itu saudara Bapak Ibu. Seluruh pertandingan, mereka perlombaan kuda, kalau pacu kuda kita, latih kuda itu jangan sehari besok lomba itu baru hari ini latih. Kira-kira juara? Takkan bisa dia maksimal.
Begitu pula kita Ramadan. Ramadan itu bulan perlombaan untuk beramal soleh. Bulan di situ fastabiqul khairat, seluruh kebaikan kita maksimalkan seluruh kebaikan. Maka sedekah paling banyak bulan Ramadan, ngaji paling banyak bulan Ramadan, ya enggak? Menjamu orang paling banyak bulan Ramadan. Semua bulan Ramadan meningkat semuanya. Di situ bersedekah. Bagaimana kita untuk menjadi orang yang unggul, pemenang di bulan Ramadan itu? Maka berlatih dari awal. Jadi jangan pas masuk Ramadan baru di situ mulai aloyo semuanya lagi. Itulah sebabnya lidur aja isinya kan. Kadang tarawih pun malam pertama kadang tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kenapa Rasulullah memperbanyak puasa, memberikan contoh kepada umatnya supaya Sya'ban ini kita jadikan bulan latihan. Diperbanyak puasa ya Bapak Ibu sekalian. Maka melatih anak-anak puasa di bulan Sya'ban. Jangan di bulan Ramadan langsung satu Ramadan, itu kurang tepat. Walaupun anak-anak kita belum balik ya, tapi kalau dia sudah bisa puasa, ya kita latih dia puasa. Umur berapa? Sama dengan sholat 7 tahun. 7 tahun kita sudah latih dia. Walaupun dia belum balik, bagaimana latihannya? Latihannya di bulan Sya'ban. Jangan pas Ramadan. Karena kalau pas Ramadan ada ibu-ibu melatih, anak kamu dari hari ini nanti puasa jam sampai 10 ya. Jam 10 kasih makan dia. Besok sampai jam 11. Besok. Karena habis Ramadan tidak pernah sampai ke ujung. Tidak puasa anak kita. Tapi kalau melatih dari sekarang, Sya'ban dia dilatih, cakap puasa ya. Menjelang nanti datang Ramadan, dia sudah bisa full puasa. Pas masuk Ramadan, langsung dia puasa. Maka Sya'ban ini bulan latihan. Latihan apa? Latihan memperbanyak seluruh amal yang akan kita laksanakan di Ramadan. Jadi ulama-ulama Bapak Ibu, mereka puasa mencontoh Rasulullah banyak di bulan Sya'ban. Ulama-ulama itu Bapak Ibu banyak mereka baca Quran di bulan Sya'ban, persiapan menghadapi Ramadan, supaya nanti ibadah-ibadah itu bisa diisi Ramadan nanti dengan ibadah-ibadah tersebut. Maka dilatih. Bapak Ibu sekalian, salah satunya kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban Bapak Ibu, salah satu hikmahnya adalah ini seperti solat fardu. Karena seluruh ibadah itu yang wajib ada sunatnya. Umpamanya solat, ada solat fardu 5, tapi solat sunatnya ada. Ada lagi solat sunat yang mengikuti fardu. Maka ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah. Apa hikmahnya kata para ulama? Kalau qabliyah, ba'diyah, maka seperti subuh ini ada qabliyah, zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Kalau asar ada qabliyah. Sebenarnya mengatakan ada qabliyah tapi tidak muakkad. Kalau maghrib ada qabliyah menurut Syafi'iyah tapi tidak muakkad. Yang muakkadnya cuma ba'diyah. Isya ada rawatib tapi yang biasa saja. Sedangkan yang muakkadnya setelah Isya. Bapak Ibu sekalian, apa hikmah daripada qabliyah? Tapi rata-rata yang Bapak Ibu sekalian ya, yang muakkad itu ada yang qabliyah, ada tapi yang lebih banyak ba'diyah. Bapak Ibu sekalian, apa hikmah qabliyah itu? Sunat-sunat qabliyah itu adalah sebagai persiapan kita dalam rangka melaksanakan yang wajib. Jadi kita mulai. Kalau dalam bahasa pertandingan, sebelum masuk lomba, yang merupakan lomba itu kan, maka ada namanya, sekarang orang pakai Pak, H-1, H-2, H- kalau sudah apa itu kan H-1 lagi kan, berarti H-1 besok tinggal sehari lagi, hari inti. Itu bagus juga ya, hitung-hitung nanti pakai H-H Ramadan itu. Jadi berapa? Maka itu apa kata Bapak Ibu sekalian, latihannya dimantap-mantapkan. Kenapa? Nanti akan masuk kepada hari inti. Hari inti tidak ada lagi. Maka di hari-hari H-H itu disitulah dilatih.
Maka rawatib qabliyah itu Bapak Ibu adalah membuka hati, mempersiapkan segala bentuk persiapan untuk melaksanakan yang wajib. Supaya, karena yang inti itu yang wajib. Maka solat fardu itu yang disuruh oleh Allah kita menjaganya, solat fardu. Hafizu ala salawat. Jaga solat-solat kalian itu yang 5 waktu. Khususnya yang wusta, yaitu solat asar atau solat subuh. Jaga. Kenapa disuruh menjaga? Berarti apa? Kalau disuruh jaga, ada persiapan-persiapan Bapak Ibu. Maka qabliyah itu mempersiapkan mental jiwa kita untuk melaksanakan yang fardu. Kita mulailah dengan yang sunat sebelumnya. Berarti itu persiapan. Ba'diyah, apa gunanya? Ba'diyah adalah untuk menutupi seluruh kekurangan. Tadi persiapan qabliyah. Lalu wajib itu kita laksanakan. Pasti ada kekurangan. Bagaimanapun kita maksimal mempersiapkan, pasti ada kekurangan. Ada lagi jalannya oleh Allah supaya menutupi kekurangan tadi, salat dengan sunat ba'diyah. Yang mana harapannya sunat ba'diyah tadi menutupi seluruh kekurangan fardu yang ada. Ada yang kurang khusyuk, ada yang kurang sunatnya, barangkali ada yang kita tidak sadar Bapak Ibu yang wajibnya kurang. Ya kan? Bagaimana kita menomboknya? Maka orang yang tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, yang wajib-wajib saja. Bapak Ibu tu orang agak sombong sedikit itu. Menganggap bahwa apa yang lakukannya yang wajib itu sudah sempurna. Tapi kalau dia rajin menombok dengan yang sunat, pertama Allah cinta dan menginginkan hal yang seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa Allah akan sempurnakan seluruh amal wajibnya. Itu 2, ibadah sunat itu sendiri berpahala. Kemudian Allah jadikan menombok yang kekurangan pada yang wajib. Ibadah puasa juga begitu. Yang wajib itu cuma Ramadan. Untuk bulan ya. Artinya apa? Puasa yang berhubungan dengan waktu. Mana yang wajib? Yang wajib Bapak Ibu hanya Ramadan. Sekarang Ramadan ini ada sebelum, ada sudah. Maka kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebagai seperti sama kedudukannya dengan sulat rawatib qabliyah, persiapan. Kemudian apa kata Rasulullah lagi untuk Ramadan? Man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahra kullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang puasa bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 Syawal. Berarti apa? 6 Syawal ba'diyah, Sya'ban qabliyah. Yang ini adalah persiapan, yang ini adalah untuk menutupi kekurangan. Apa kata Rasulullah? Seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Berarti kalau dia tidak puasa 6, masih ada kurang. Allah kepengen walaupun sebulan kita puasa, tapi pahala setahun. Itulah sebabnya sempurnakan solat wajib kita. Karena walaupun solat wajib kita 5, tapi dikasih pahala 50. Maka usahakan. Jadi kalau kita nanti abaikan, tak dapat nanti. Jadi 6 Syawal tertutup, Masya Allah. Puasa cuma sebulan, tapi dapat pahala sepanjang setahun. Bapak Ibu, karena saya ada acara ke luar kota, maka saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kajian kita menjelang masuk Ramadan tentang ibadah puasa, dan kita akan mengkaji, karena persiapannya nanti di antara persiapan ilmu. Kita ketahui hukum-hukum yang berhubung. Jadi satu persiapan mengkaji tentang Ramadan sebelum masuk Ramadan. Nah, nanti setelah Ramadan masuk, kita tinggal praktekkan dan menjaganya. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.